Hampir satu abad telah berlalu sejak Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun semangat persatuan dan kebangsaan masih menyala hingga hari ini. Pada hari itu, para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara berkumpul, menyatukan suara, dan mengikrarkan satu sumpah. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Bukan sekadar deklarasi biasa, Sumpah Pemuda adalah simbol tekad, semangat, dan keberanian. Di tengah perbedaan bahasa, budaya, dan latar belakang, para pemuda saat itu membuktikan bahwa Indonesia bisa bersatu. Pertanyaannya hari ini bukan lagi apa yang mereka lakukan, melainkan apa yang bisa kita lanjutkan. Kini kita hidup di zaman yang jauh berbeda, era digital, dunia tanpa batas. Informasi datang begitu cepat, tetapi tidak selalu benar. Kita berhadapan dengan tantangan-tantangan baru. Hoaks dan ujaran kebencian menyebar lebih cepat dari kebenaran. Perbedaan bukan lagi dirayakan, tetapi sering dijadikan alasan untuk berpecah. Nasionalisme dianggap kuno, bahkan dilupakan. Ironisnya, saat dunia terkoneksi secara digital, kita malah bisa makin terpisah secara emosional dan sosial. Apakah kita masih punya semangat untuk bersatu, ataukah kita akan membiarkan perbedaan memecah kita perlahan? Sumpah Pemuda bukan sekadar sejarah. Ia adalah semangat yang relevan di setiap zaman. Apa maknanya sekarang di era digital ini? Satu nusa bukan lagi soal wilayah fisik, tapi soal rasa memiliki terhadap negeri ini. Satu bangsa bukan sekadar identitas di kartu tanda penduduk, tapi soal komitmen untuk saling menghargai, saling menjaga. Dan satu bahasa bukan berarti kita berhenti merayakan keberagaman bahasa daerah, tapi tentang menjadikan bahasa Indonesia sebagai jembatan pemersatu. Di tengah ribuan suku dan bahasa, kita tetap Indonesia. Dan itu bukan sesuatu yang sepele, itu adalah kekuatan luar biasa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda hari ini? Kita tidak perlu berperang seperti masa lalu, tapi kita tetap bisa berjuang. Caranya? Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Ciptakan karya positif, menulis, membuat video, membangun usaha, membuat aplikasi. Hormati perbedaan suku, agama, budaya, dan pilihan orang lain. Jaga perdamaian, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita adalah pemuda digital. Kita bisa bersuara tanpa harus berteriak. Kita bisa berdampak tanpa harus turun ke jalan. Gunakan teknologi bukan untuk membenci, tapi untuk membangun. Di seluruh Indonesia ada banyak anak muda yang menginspirasi. Ada yang membangun perpustakaan desa dari kardus bekas. Ada yang membuat aplikasi edukasi dari kamar kos. Sumpah Pemuda bukan tinggalan masa lalu. Ia adalah nyala api yang harus terus dijaga. Di era yang penuh tantangan dan perubahan cepat, kita membutuhkan satu hal yang sama seperti tahun 1928. Semangat untuk bersatu, semangat untuk bangkit, semangat untuk berkarya. Maka hari ini, mari kita lanjutkan warisan itu. Mari kita bersatu tanpa harus sama. Mari kita bangkit bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Indonesia. Mari kita berkarya dan buktikan bahwa pemuda Indonesia tidak hanya bisa ikut zaman, tapi bisa memimpin zaman. Bersatu, bangkit, berkarya, demi Indonesia. Setiap babak penting dalam sejarah Indonesia selalu dimulai oleh anak muda. Pemuda yang menggagas Sumpah Pemuda. Pemuda yang memulai gerakan kemerdekaan. Pemuda yang turun ke jalan tahun 1998 membawa reformasi. Karena pemuda adalah kekuatan moral, kekuatan sosial, dan kekuatan perubahan. Bukan karena usia, tapi karena keberanian bermimpi dan bertindak meski belum dianggap mapan. Jadi, jika kamu hari ini merasa masih terlalu muda, ingat, sejarah Indonesia justru dibentuk oleh mereka yang belum genap 30 tahun.
Jangan menunggu viral untuk berkarya, karena karya yang baik tidak selalu langsung disadari. Tulisanmu mungkin tidak dibaca ribuan orang, tapi bisa menyentuh satu hati yang butuh harapan. Video kamu mungkin tidak ditonton jutaan kali, tapi bisa menyadarkan satu orang dari sikap buruknya. Dan itu sudah lebih dari cukup, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Dulu, gotong royong dilakukan di sawah dan ladang. Kini, gotong royong bisa dilakukan lewat layar. Lewat kolaborasi konten, kerja sosial online, open donation, dan komunitas belajar. Jangan hanya jadi pengguna media digital, jadilah pencipta ruang kolaboratif. Karena bangsa besar dibangun bukan oleh individu hebat, tapi oleh kerjasama yang hebat. Kita adalah pemilik masa depan Indonesia. Kita tidak bisa memilih lahir di zaman ini, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalaninya. Mari ambil peran kita sebagai pemuda yang tidak hanya bangga jadi Indonesia, tapi berjuang untuk Indonesia. Karena Indonesia masa depan ada di tangan kita hari ini. Sebagai pemuda, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral. Ada 5 nilai luhur yang perlu terus kita jaga. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Menjadi pemuda yang tidak hanya pandai, tapi juga punya integritas dan akhlak mulia. Berakhlak mulia, menjaga ucapan dan tindakan di dunia nyata dan maya. Cinta tanah air dan bangsa, menjadikan Indonesia sebagai tempat berkontribusi, bukan hanya tempat menuntut. Kreatif dan inovatif, menciptakan solusi, bukan hanya mengeluh tentang masalah. Gotong royong, tidak egois dalam berkarya, tapi mau berjalan bersama dan membantu sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi dalam berkarya di era apapun, termasuk era digital. Dunia berubah bukan karena teknologi semata, tapi karena manusia yang menggunakan teknologi untuk menciptakan perubahan. Dan dalam sejarah, perubahan sosial sering dimulai dari anak muda. Anak muda yang membangun gerakan pendidikan di komunitasnya. Anak muda yang membantu petani dengan aplikasi teknologi. Anak muda yang mendorong isu-isu lingkungan dan kesehatan mental. Anak muda yang memilih jujur saat mayoritas memilih korup. Kita punya kekuatan bukan hanya karena kita muda, tapi karena kita peduli. Kepedulian itulah bahan bakar perubahan. Hari ini, pertanyaannya bukan apakah kamu bangga menjadi Indonesia, tapi apa yang sudah kamu lakukan untuk Indonesia? Apakah kamu hanya menonton, atau sudah mulai menciptakan? Mari mulai dari diri sendiri, dari langkah kecil, dari sekarang. Karena pemuda yang menunda adalah pemuda yang kehilangan momentum. Api yang dinyalakan para pemuda 1928 itu belum padam. Ia masih menyala. Di dada kita, di suara kita, di langkah kita. Kita adalah bara yang belum jadi abu. Kita adalah benih yang belum tumbuh penuh. Kita bukan generasi rebahan tanpa arah, tapi generasi pencipta jejak. Hari ini, dunia tak butuh pemuda sempurna. Dunia butuh pemuda yang berani. Berani bersatu, meski berbeda. Berani bangkit, meski sering jatuh. Berani berkarya, meski belum sempurna. Jangan biarkan zaman ini lewat begitu saja seperti angin yang berdesir tanpa suara. Jadilah angin badai yang mengubah arah, bukan daun kering yang ikut terbawa. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda. Mari kita nyalakan kembali bara yang hampir padam. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah pemuda dan Indonesia masih punya harapan. Bersatu, bangkit, berkarya. Karena negeri ini menunggu langkah kita. Langkahmu, langkahku, langkah kita, Indonesia.